Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Lalulia. Selamat sore saya ucapkan dari Kota Dumai. Saya sekarang sudah berada di Terminal Bus Kelakap 7 ataupun Terminal Tipe A di Kota Dumai. Dan dari sini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Pekanbaru naik bus AKDP atau antar kota dalam provinsi. Nah, untuk armadanya sudah tersedia di belakang saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik PO TAM, yaitu PT Tunas Antar Nusa Muda, teman-teman. Dan di sini berkesempatan saya mendapatkan Scania K410CB dan menggunakan bodi terbaru yaitu Jetbus SHD5 karya dari Adi Putro. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Saya sekarang lagi berada di Kota Dumai. Sebelumnya saya naik PO Bintang Utara Putra Tronton non AC dari Medan menuju ke Dumai. Setelah itu saya muter-muter di Kota Dumai untuk menikmati suasana di sana. Sore harinya saya langsung beranjak menuju ke Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota di Provinsi Riau. Rute Dumai Pekanbaru dilayani oleh dua perusahaan otobus yang saling bersaing di rute basah tersebut, yaitu PO Fajario Wisata dan PO TAM. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba naik Fajario Wisata. Nah, saat ini pengen nyobain kompetitornya nih, yaitu PO TAM. Perusahaan otobus ini awalnya adalah perusahaan kargo dan lama-kelamaan merambah ke dunia bus pariwisata dan sampai membuka rute antar kota dalam provinsi. Bahkan sebelumnya juga bekerja sama dengan PO Sudiro Tunggajaya atau yang dikenal STJ di rute antar kota antar provinsi di Pulau Jawa. Setiap harinya ada beberapa keberangkatan untuk armada PO TAM di rute Dumai Pekanbaru ini. Bahkan armada yang ditawarkan juga bukan armada biasa. Ada Volvo B11R, ada Scania K410, dan bahkan juga ada beberapa armada yang sudah menggunakan bodi terbaru kekinian, yaitu Jetbus SHD5 dari Adi Putro. The real perang bintang di rute tercuan ini. Suasana di Terminal Tipe A Dumai sekitar pukul 14:14. Ini sepi banget, teman-teman. Dan untuk bus AKDP seperti ini, itu dilayani oleh dua PO. Yang pertama PO TAM, dan yang kedua merupakan PO Fajar Riau Wisata. Nah, untuk Fajar Riau Wisata itu pemberangkatannya berada di sebelah sana, dan khusus PO TAM itu pemberangkatannya di sebelah sini, teman-teman. Wah, di depan saya udah ada armada Scania K410CB yang sudah menggunakan standar emisi Euro 5 dan di sini menggunakan bodi terbaru dari Adi Putro yaitu JB5. Ini keren banget, teman-teman. Jadi untuk liverynya sendiri itu dominan warna coklat, terus di bagian sampingnya itu macam ada striping warna kuning, terus ada warna kayak kecoklatan seperti ini dan warna abu-abu ditambah warna putih. Ini simple tapi kelihatan keren banget, teman-teman. Ditambah lagi untuk velgnya di sini sudah menggunakan velg aluminium yang keren banget yaitu Alcoa dan dibalut dengan JB5-nya itu loh. Kelihatan futuristik dan keren banget. Harga tiketnya sendiri dari Dumai menuju ke Pekanbaru kita naik kayak ginian itu cuma 100.000, teman-teman. Dan untuk Scania K410CB seperti ini itu panjangnya kurang lebih sekitar 13,5 meter, lebarnya kurang lebih sekitar 2,5 meter, dan untuk tingginya itu kurang lebih sekitar 3,8 meter. Wah. Habis ini kita ambil tiketnya dan kita masuk ke dalam bus saja. Oke, saya udah ngambil tiketnya dan di sini saya request untuk meminta tiket manual karena untuk tiket aslinya itu menggunakan tiket stroke kayak gitu ya, teman-teman. Dan saya akan duduk di seat nomor 2, keberangkatan kurang lebih sekitar pukul 3 sore. Jadi untuk armada tronton seperti ini itu nggak bisa ditebak, teman-teman. Dan saya beruntung banget hari ini mendapatkan armada terbaru dari PO TAM. Dan tiketnya bisa dipesan melalui WA, teman-teman, dan nanti dibayar saat kita mau berangkat. Wah, keren banget nih. Kerennya dari armada Jetbus SHD5 kalau menurut saya itu berada di sini nih, teman-teman. Jadi untuk lampu bagian depannya, terutama untuk lampu sennya, itu tuh menggunakan model yang tipis seperti ini, dan di bagian tengah juga ada tambahan lampu menggunakan lampu LED. Dan untuk model sennya ini tuh jadi berjalan curut tuh keren lah, mengalir kayak gitu, teman-teman. Dan di bagian sini juga ada lampu, kalau nggak salah tuh yang bagian bawah ini merupakan fog lamp, terus yang tengah ini merupakan lampu dekat, dan yang atas ini merupakan lampu jarak jauh. Dan apabila kita lihat dari depan itu tuh kelihatan futuristik dan kayak
keren aja gitu teman-teman. Kayak memang perpaduan yang cocok banget sih untuk bus tronton menggunakan bodi Jetbus SHD5 ini. Dan untuk spionnya sendiri, untuk lampunya sendiri itu miring seperti ini. Dulunya untuk yang JB sebelumnya itu kan dari atas ke bawah lurus kayak gini ya. Tetapi untuk di JB5 itu miring kayak gini teman-teman. Dan saya berkesempatan untuk naik dengan julukan Ziandru. Karena untuk armada PO TAM ini ada beberapa juga. Itu bekasannya STJ. Sebenarnya bukan bekasan sih ya. Karena dulu kan ada kerjasama dengan STJ, Sudiro Tunggajaya. Dan akhirnya sekarang tuh udah kembali ke PO TAM ini dan digunakan sebagai armada AKDP seperti kayak Gina, Fakih kayak gitu teman-teman dan lain-lain. Model bagasinya ini model bagasi yang gede banget. Nah, jadi saling terhubung antar satu sama lain dan kita juga bisa naikin motor di sini teman-teman. Dan untuk sasis Scania K410 ini tuh udah menggunakan emisi Euro 5. Jadi itu ada AdBlue namanya. AdBlue itu sebagai pengurai emisinya sehingga emisinya itu jadi lebih ramah lingkungan. Wah, kayak gini nih. Dan perjalanan dari Dumai Pekanbaru juga bisa naruh motor sih dengan harga 2 kali lipat dari tiket penumpang. Untuk di bagian depan sini, enaknya Scania itu bisa ngisi solarnya entah di bagian kiri ataupun kanan. Jadi terletak di bagian depan sini ya teman-teman. Dan di bagian sini di atas bannya itu merupakan toolbox yang biasanya digunakan untuk naruh-naruh spare part ataupun seperti itu. Dan baru di belakangnya ini merupakan bagasi yang lumayan luas. Nah, keren teman-teman. Livernya ini kayak terpadu banget ya dengan armadanya. Terus menggunakan JB5 seperti ini kelihatan keren sih kalau menurut saya. Nilai plusnya lagi, jadi di sini tuh nggak ada embel-embel selendang di bagian sini teman-teman, di bagian samping. Jadi para penumpang yang duduk di hot seat ataupun kursi bagian depan itu leluasa banget untuk menikmati pemandangan ke samping ataupun ke depan. Dan untuk topinya sendiri untuk JB5 ini itu lebih tipis teman-teman dibanding dengan JB2 dan JB3. Jadi apabila teman-teman duduk di hot seat, pandangan ke depan itu masih leluasa banget. Dan seperti biasa ya, untuk kaca bagian atas itu agak dikasih kaca film yang agak gelap biar nggak terlalu silau ataupun terlalu ngerasa panas di dalam armadanya. Dan kaca di sini lebih agak bening karena merupakan pandangan driver ya, sebagai tumpuan driver dalam menjalankan armadanya. Letak mesinnya sendiri itu terletak di bagian belakang. Makanya di sini kode dari Scania-nya adalah K yang menunjukkan bahwa bus ini menggunakan mesin di bagian belakang ya teman-teman. 410 itu merupakan horsepower-nya. Jadi 410 horsepower ataupun tenaga kuda. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini tuh seimbang ya. Belakang itu bagian dari mesinnya, tengah itu merupakan bagasi, dan depan itu merupakan tempat bahan bakarnya. Jadi seimbang nih, bagian belakang agak berat, tengah juga berat, depan juga berat teman-teman. Jadi apabila dipacu dengan kecepatan yang kurang lebih 100 km per jam, konstan seperti itu tetap nyaman di dalam busnya. Ditambah lagi untuk perjalanan kali ini, armada-armada dari PO TAM ini sudah dilengkapi dengan air suspension yang membuat perjalanan lebih nyaman. Di sini juga menggunakan logo Scania yang timbul nih. Bukan hanya stiker yang ditempel, tetapi timbul. Jangan diambil ya teman-teman. Mantap juga nih. Biasanya kan cuma logo Scania tempelan stiker kayak gitu ya. Dan di sini tuh menggunakan logo yang timbul seperti ini. Nah, di bagian bodinya sendiri, di bagian kaca bagian atas, itu tuh nggak ada embel-embel bahwa bus ini tuh menggunakan Scania berapa, Scania K410CB ataupun apa. Itu nggak ada teman-teman. Cuma ada hashtag kardus balap. Untuk PO TAM sendiri, ini basicnya merupakan PO pariwisata ditambah dengan perusahaan kargo ya. Dan akhirnya bekerja sama dengan Sudiro Tunggajaya untuk menghadirkan antar kota antar provinsi bus malam seperti itu. Dan karena kerjasamanya sudah berakhir, akhirnya beberapa armadanya dibawa kembali menuju ke Riau ini. Dan akhirnya beli beberapa armada tambahan. Muncullah AKDP, antar kota dalam provinsi.
dengan jurusan Pekanbaru Dumai PP. Sekitar pukul 14.35 ini mesin dari busnya sudah mulai dinyalakan dan para penumpang diperbolehkan untuk masuk. Kita langsung masuk aja. Wah, ini dia interiornya teman-teman. Dan masih bau-bau pabrik kayak memang beberapa bulan sih baru keluar dari karoseri ya. Masih grace dan masih new nih. Bismillahirrahmanirrahim, sekitar pukul 14.36 ini kita diberangkatkan dari terminal tipe A Kota Dumai. Dan para penumpang yang naik dari terminal tipe A ini cuma 3 penumpang termasuk saya teman-teman. Dan kebanyakan untuk para penumpang di Kota Dumai ini nanti bakal naik dari pinggir jalan ya. Jadi udah janjian sama krunya ataupun ya naiknya dadakan seperti itu. Bakal bayarnya waktu di dalam bisnya. Ini kursinya konfigurasi seatnya adalah 22 dan menggunakan kursi kulit seperti ini. Karya dari Hai, Rimba Kencana, dan jumlah kursinya dalam satu bis ini sekitar 49 kursi. Bagian gangway-nya ini tersedia beberapa tempat sampah dan di pintu bagian tengah ini tersedia toilet. Toiletnya agak di bawah kayak gitu teman-teman. Mari kita lihat ya. Nah, toiletnya kayak gini, hanya dipergunakan untuk buang air kecil dan dipergunakan saat bus berjalan. Dan selama perjalanan nanti kita juga akan mendapatkan fasilitas air mineral dan akan dibagikan saat penumpangnya udah rame ya. Istilahnya persiapan masuk ke gerbang tol. Karena untuk perjalanan dari Dumai menuju ke Pekanbaru ini full via tol Permai, Pekanbaru Dumai. Kurang lebih jaraknya itu sekitar 170 kilometeran teman-teman. Dan akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Dari sini kita akan berbelok ke kiri. Jadi apabila lurus ke sana itu menuju ke arah Bukit Timah teman-teman. Nah, apabila kita berbelok ke sini itu kita melewati daerah yang namanya Kelakap 7 dan kita melewati depan dari terminal tipe A Dumai. Nah, kayak gini nih. Ini terminalnya cukup sepi dan kalau menurut saya kurang terawat ya. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang agak rusak kayak gitu teman-teman. Nah. Dan di atas kita tersedia lover AC. Ini lover AC-nya kalau menurut saya lumayan adil ya. Biasanya kan kayak berdempet-dempetan nih untuk pengatur AC-nya. Tetapi ini udah ada di sisi kanan ataupun sisi kiri dari penumpang. Ditambah lagi ada lampu baca di sini, tapi nggak dinyalain. Dan ada colokan USB. Bisa digunakan untuk mengisi daya. Dan apabila kita lihat bagasi bagian atas, ini tuh cukup sih untuk naruh barang-barang kayak gitu. Dan di sini juga ada kayak jalur darurat ya. Nah, ini udah mulai di setel lagu nih teman-teman. Untung udah nge-review ya sebelum dapet ataupun kena copyright. Pandangan ke depan tuh seperti ini. Ini pas tepat ya teman-teman. Enak banget. Jadi masih jelas banget untuk melihat ke depan, ditambah lagi di sini tuh tidak menggunakan tameng. Jadi pandangan ke depan ataupun ke samping karena di sini tidak ada selendang geprek itu leluasa banget. Jadi untuk menikmati perjalanan ini memang cocok banget ya. Nah, ini kita masih menyusuri di Kota Dumai-nya untuk menaikkan beberapa penumpang dan ini kita masih berada di area dari Kelakap 7 ya teman-teman. Jadi untuk bus-bus malam macam BUP ataupun Bintang Utara ataupun Sun itu letaknya nggak terlalu jauh dari terminal. Nah, di sini ada loket Halmahera Makmur tuh. Nah, ada armadanya yang menuju ke arah Medan teman-teman. Nah, dan suasana di Kota Dumai ini panas banget ya, gerah kayak gitu. Kita juga langsung mendapatkan air mineral dan di sini ada brandingnya TAM ya. Ada gambar armadanya, ditambah lagi ada nomor pemesanan tiketnya apabila berangkat dari Pekanbaru ataupun Dumai. Nah, kayak gini nih. Lumayan lah ya, perjalanan kurang lebih 2,5 jam dapat air mineral seperti ini. Suatu nilai plus sih kalau menurut saya pribadi. Ini berada di Jalan Hasanuddin ataupun yang dibilang itu Jalan Ombak teman-teman di Kota Dumai. Di sini banyak ruko-ruko dan suasananya juga agak rame ya. Nah,
jalanannya di sini kalau menurut saya tuh kebanyakan tuh cor-coran beton kayak gitu ya, dibanding dengan aspal biasa seperti itu. Mungkin menyesuaikan dengan keadaan kontur tanah ataupun keadaan tanah di sini, yang kebanyakan itu kalau bisa dibilang itu merupakan tanah gambut ya, bekas rawa-rawa kayak gitu teman-teman. Kursinya ini juga menggunakan kursi reclining ya teman-teman, jadi bisa direbahkan menggunakan tombol yang berada di bagian sini, dan ada pengamannya nih. Jadi nyaman banget walaupun di sini nggak pakai leg rest, tetapi ini leg roomnya lumayan lega kalau menurut saya pribadi, terutama di seat nomor 2. Ini bisa ngelurusin kaki, naruh barang juga masih bisa, dan pandangan luas ke depan, mantap banget. Nah ini dari Jalan Ombak kita berbelok ke kanan ya, menuju ke arah Dinas Perhubungan teman-teman. Nanti dari Dinas Perhubungan kita akan berbelok ke kiri kayak gitu, dan akan menuju ke arah Bandara Pinangkampai sampai menuju ke gerbang tol Dumai. Ini kita udah tiba di Simpang Bumi Ayu. Dari sini kita akan lurus sampai ketemu bundaran. Bundaran ada tulisan Dumai Kota Idaman. Baru kita berbelok ke kanan menuju ke arah gerbang tol teman-teman. Dan apabila lurus terus, itu nanti akan menembus ke Bukit Kapur, ke gerbang tol Batin Solapan, dan ke Simpang Bangko. Jadi bisa menuju ke arah Duri ataupun menuju ke arah Medan ya teman-teman. Nah, ini ditambah dengan lagu Iwan Fals. Rasanya syahdu sih. Kita sampai di tempat penjemputan lainnya untuk menaikkan penumpang, dan di sini bahkan macam ada kayak agennya sendiri ya kayak gitu ya teman-teman. Agen manual dan agen resmi nih. Dan suasananya ini panas banget, cukup menyengat teman-teman, dan ada beberapa penumpang yang naik dari sini juga ya. Untuk saat ini PO TAM dengan PO Fajar Wisata menjadi pilihan transportasi penghubung Kota Dumai dengan Kota Pekanbaru yang merupakan kota madya yang ada di Provinsi Riau. Dan waktu tempuhnya juga nggak terlalu lama, ditambah lagi armada yang ditawarkan juga nyaman-nyaman dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp100.000 aja teman-teman. Perjalanannya juga full tol, dan kita juga mendapatkan fasilitas tambahan yaitu air mineral. Dan dulunya itu apabila belum lewat tol ya, Kota Dumai menuju ke Kota Pekanbaru itu perjalanan bisa menempuh sekitar 6-7 jam, dan bahkan tuh dulu ada penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju ke Bandara Pinangkampai di Kota Dumai ini. Tetapi untuk saat ini penerbangannya udah nggak ada, dan untuk para pelajunya ini banyak banget, entah itu pelajar, pekerja, ataupun memang pelancong ya teman-teman, yang menuju ke Kota Dumai bisa lanjut nyebrang internasional menuju ke Kota Malaka di Malaysia, ataupun yang memang orang-orang yang tinggal di Kota Pekanbaru ataupun Kota Dumai ini. Mantap banget nih. Dengan harga Rp100.000, jadwal perjalanan juga lumayan banyak. Mantap sih, sebagai opsi pilihan ternyaman dan terbaik di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai untuk saat ini. Ini lepas dari bundaran Kota Dumai, ini para penumpang yang naik udah lumayan banyak nih teman-teman. Enaknya apabila kita naik bus di sini tuh kita bisa pesen terlebih dahulu, dan tinggal bilang ingin duduk di kursi nomor berapa. Jadi apabila hot seat ya dapat hot seat. Ditambah lagi di sini tuh diatur kalau laki-laki bakal duduknya di samping laki-laki, dan perempuan duduknya itu di samping perempuan, kecuali yang memang keluarga ya. Dan untung-untungan nih dapat tronton. Ini ada armada yang Volvo, ada yang armada Scania, dan saya dapat yang armada Scania terbaru. Mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekitar pukul 15:28. Setelah berhenti cukup lama, ini kita melanjutkan perjalanan teman-teman.
Dan di sini ada petugas dari loketnya juga ya, yang akan ngikut sampai ke sebelum gerbang tol dan nanti bakal ngikut kembali ke terminal menggunakan armada dari arah yang berlawanan. Nah, ini kita udah menuju ke arah Bandara Pinangkampai sampai ke gerbang tol Dumai, teman-teman. Ini suasananya nggak terlalu ramai untuk di jalannya, agak lengang, agak sepi kayak gitu sih. Nah, ini ada penumpang lain nih yang naik dari sini, teman-teman. Ini di bagian kanan itu ada area dari Pertamina ya, teman-teman. Hulu Rokan Dumai Camp gitu tulisannya. Dan habis ini di sebelah kiri kita akan melewati area dari Bandara Pinangkampai. Sayang banget untuk saat ini tuh bandaranya udah nggak digunakan ya. Dulunya tuh ada penerbangan menuju ke Padang, menuju ke Pekanbaru, dan bahkan menuju ke Jakarta menggunakan armada Fokker yang dioperasikan oleh Transnusa. Tetapi sekarang udah nggak ada penerbangan komersial lagi nih untuk di bandara ini. Nah, ini di area bandaranya nih, di sebelah kiri nih. Bandar Udara Pinangkampai Kota Dumai. Dan ini kita masih menyusuri Kota Dumai untuk menuju ke gerbang tol Dumai, dan nanti kita akan full tol ya sampai ke gerbang tol ujung satunya lagi, yaitu gerbang tol Pekanbaru. Kita persiapan masuk ke jalan tol. Dari sini kita akan berbelok ke kiri. Apabila lurus itu menuju ke arah Batin Solapan sampai ke Simpang Bangko, teman-teman. Nah, kita berbelok ke kiri dan di sini merupakan ruas tol terakhir ya untuk di ruas tol Permai ataupun Pekanbaru Dumai yang kurang lebih panjangnya itu sekitar 150 kilometeran. Sekitar pukul 15.47 kita memasuki jalan tol. Di bawah stabil di dalam jalan tol sekitar 130 km per jam. Ini suasana di dalam kabinnya ini cukup senyap, teman-teman. Tetapi bagian yang depan sini itu agak geter-geter ya, teman-teman, dan macam ada angin yang masuk kayak gitu, suaranya kedenger nggak sih? Dan untuk suasana apabila kita melewati jalan tol dari Pekanbaru menuju ke Dumai ini, itu didominasi kelapa sawit, teman-teman, baik di kanan maupun di kiri. Dan sepanjang ruas tol ini juga terdapat beberapa rest area. Jadi teman-teman apabila ingin nyari rest area jangan pening-pening ya, karena di sini ada yang udah jadi dan ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan. Dan uniknya di sini itu untuk alamnya itu masih alami ya. Jadi bahkan dibangun ada jembatan gajah kayak gitu, teman-teman. Dipergunakan untuk penyeberangan gajah. Jadi kita macam lewat di atasnya kayak gitu. Di bawahnya itu merupakan tempat hidup dari gajah ya, dan bahkan dulu tuh pernah ada kasus ya, gajahnya tuh nyebrang lewat jalan tol sini, teman-teman. Karena untuk jembatannya itu pas kena banjir ya, jadinya gajahnya naik ke atas kayak gitu. Nah, ini konstan ya, hampir 140 km per jam, teman-teman, dan terasa nyaman sih mesinnya, karena air suspension dari Scania ini juga mantep banget ya.
pukul 16.49 kita udah tiba di ujung tolnya, yaitu di gerbang tol Pekanbaru teman-teman. Jadi habis ini kita akan menuju ke Terminal Bandaraya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru melewati jalan biasa. Untuk tol di Riau sendiri itu ada yang dari Pekanbaru menuju ke Dumai dan ada yang dari Pekanbaru menuju ke Bangkinang. Dan untuk kedua ruas tol tersebut itu belum tersambung ya teman-teman. Nah ini apabila full trip itu sekitar 171.000. Nah 171.500 untuk kendaraan golongan 1 macam mobil pribadi ataupun bus penumpang seperti ini ya. Ini kita tiba di Simpang Palas atau Simpang Bingung teman-teman. Nah ini bertemu dengan armada tarik nih yang menggunakan Volvo B11R 430 horsepower dari Pekanbaru tujuan ke Dumai. Nah ini Simpang Bingung, apabila kita berbelok ke kiri itu langsung menuju ke pusat kota, dan apabila kita lurus itu kita menuju ke arah terminal teman-teman. Dan bus-bus dari Pekanbaru yang menuju ke Dumai itu pasti berhenti di sini nih untuk mempersilahkan para penumpang beli oleh-oleh ataupun merupakan menjadi tempat terakhir naik apabila dari kota Pekanbaru ya. Ini ada beberapa penumpang yang turun nih. Anis, bagus enggak? Sekarang udah makan. Lalu ya, makan sore. Tadi kecilnya lagi ke Lega, situ kecilnya lagi jam 7 lebih pulang ya. Sampai di Pangkal. Tadi kalau kalian telepon sekarang pakai tele aja. Kalau supaya awan itu boleh. Alhamdulillah ini sekitar pukul 17.33 ini kita tiba di area dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Jadi untuk bus-bus malam, bus antar kota dalam provinsi ataupun bus antar kota antar provinsi itu awalannya dari sini teman-teman. Nah tetapi untuk bus AKDP ini nanti bakal menuju ke loketnya tersendiri ya di daerah SMA Min Arengka teman-teman. Nah oh di depan ada bus TAM yang lain tuh yang bersiap berangkat menuju ke Dumai. Nah di sini ada beberapa loket macam Medan Jaya, Paimaham, terus PMH, Rapi, dan ada El Divo juga nih. Ini mau kemana mobilnya nih? Kenapa Pak? Ini merupakan shelter keberangkatan dan kedatangan khusus untuk AKDP ya. Untuk Fajarya Wisata ataupun TAM menuju ke Dumai dan bus-bus lain. Ya yang turun terminal. Oke, alhamdulillah udah tiba di tujuan. Ini bus yang lain menggunakan bodi Avante H8 dari PO TAM yang akan menuju ke Dumai. Di sini bukan tronton ya teman-teman, dan kelihatan para penumpang di dalam itu udah rame banget. Nah ini bus yang saya naiki tadi, habis ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke loketnya.
Alhamdulillah perjalanan saya udah tiba kembali di kota Pekanbaru, tepatnya di Terminal Bandaraya Payung Sekaki yang merupakan terminal utama di kota Pekanbaru. Itu tadi merupakan perjalanan yang seru banget, naik PO TAM, salah satu armada termewah, PO termewah yang melayani rute AKDP di rute Dumai menuju ke Pekanbaru PP. Nggak sengaja banget dapat armada terbarunya yang menggunakan sasis Scania K410 ditambah menggunakan bodi terbaru yaitu Jetbus SHD 5. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!